Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Utami, NPM 22126338. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Vina Reviani. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum untuk mengetahui sifat-sifat benda cair dan padat. Di sini alat yang saya gunakan ada pena, pensil, penghapus, kantong plastik, dan cup berukuran sedang dan besar. Nah, di sini saya ada air dan minyak goreng. Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah menguji sifat benda padat dengan menggunakan cup besar, cup sedang, dan kantong plastik. Nah, benda padat yang saya gunakan adalah pensil, penghapus, dan pena. Di sini saya akan memasukkan salah satu bendanya ke dalam wadah yang telah saya sediakan. Dan sekarang saya akan memasukkan pensil ke dalam cup yang berukuran besar, lalu pena ke dalam cup yang berukuran sedang, dan penghapus saya masukkan ke dalam kantong plastik. Di sini kita akan mengamati apakah di dalam ketiga wadah tersebut akan membentuk benda yang berubah atau tidak. Nah, sekarang kita bisa mengamati bahwasanya di dalam cup yang sedang ini bentuk benda padat tidak akan mengalami perubahan. Sama halnya seperti benda yang ada di dalam gelas yang berukuran besar ini tidak mengalami perubahan bentuk. Lalu sama juga dengan kantong plastik yang ada di sini yang saya pegang. Di sini tidak akan mengalami perubahan bentuk pada penghapus. Jadi dapat disimpulkan bahwa benda padat tidak akan berubah bentuk walaupun wadahnya berbeda-beda. Lalu apakah setiap benda tersebut bisa digenggam? Ya, tentu saja bisa. Saat kita mengambil pena, saat kita mengambil pensil, benda tersebut bisa diambil dengan sempurna. Jadi kita bisa menggenggamnya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sifat benda padat ini tidak berubah bentuk walaupun wadahnya berbeda-beda, dan di setiap benda padat dapat digenggam. Yang kedua, di sini saya akan menguji mengenai sifat-sifat benda cair. Di sini saya mempunyai zat cair berupa air dan minyak goreng. Di sini yang akan saya praktikkan terlebih dahulu adalah air. Di sini saya mempunyai air putih. Saya akan masukkan ke dalam 3 wadah yang telah saya siapkan, yaitu ke dalam cup berukuran besar, cup berukuran sedang, dan ke dalam kantong plastik. Mari kita amati apakah bentuk air di dalam 3 benda ini apakah sama atau tidak. Setelah kita amati, bentuknya tentu berbeda karena zat cair itu memiliki sifat akan merubah bentuk sesuai dengan wadah yang telah dia tempati. Nah, selanjutnya kita akan mengamati sifat-sifat benda cair menggunakan minyak goreng. Di sini saya akan memasukkan minyak goreng ke dalam cup yang berukuran besar, cup berukuran sedang, dan ke dalam kantong plastik. Mari kita amati. Ternyata zat cair berupa minyak goreng yang diletakkan ke dalam tempat yang berbeda akan mengikuti bentuk wadahnya. Ternyata zat cair berupa minyak goreng sama dengan air. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sifat benda cair itu akan berubah-ubah bentuknya mengikuti wadah yang ia gunakan. Lalu, apakah benda cair memiliki sifat dapat digenggam? Bisa kita lihat bahwa benda cair tidak dapat digenggam karena dia mengandung molekul-molekul yang cair, jadi harus menggunakan perantara. Nah, itu tadi kegiatan yang bisa saya sampaikan. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa sifat benda cair dan padat itu memiliki sifat yang berbeda. Bahwasanya benda padat itu memiliki sifat dapat digenggam
genggam dan tidak berubah bentuk walaupun wadahnya berbeda-beda. Lalu, jika benda cair itu akan berubah bentuk mengikuti wadah yang ia gunakan dan memiliki sifat tidak dapat digenggam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila di dalam kegiatan praktik saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.